Saya kiai ngomong agama, ini demi penjelasan agama, apa profesi, apa cari keuntungan, juga nggak pernah tahu. Sehingga agama ini tidak hanya ngeritik orang fasik, tapi yang ngeritik ulama. Sehingga Imam Ghazali itu ngarang Ihya, itu diantara juz-juz awal itu ngeritik ulama, itu aneh. Kenapa itu aneh? Karena wong Imam Ghazali itu ulama, kok karangannya justru ngeritik apa? Ulama. Karena agama ini datang untuk membenahi semua. Saya ulang lagi, agama ini datang untuk membenahi semua, termasuk membenahi sistem keulamaan. Di antaranya aturannya adalah ilmu itu harus tercatat. Jadi notaris itu nggak boleh bangga. Sebetulnya itu mengikuti tradisi tertua dalam sejarah alam raya ini. Awwalu ma khalaqallahu itu al-qalam. Ya tentu di atas itu semua ada Nur Muhammad SAW. Tapi ini kita bicara al-qalam. Nah, kenapa semuanya harus tercatat? Saya sedikit cerita. Banyak ulama yang berpendapat, pertama yang bikin kolam yang bisa memanfaatkan atau menggunakan alat tulis itu Nabi Idris. Itu beliau nulis, sehingga beliau itu warfa'nahu makanan aliyah, termasuk Nabi yang punya derajat yang tinggi, karena jasanya itu suka nulis. Nah, akhirnya ini saya cerita ilmu keahlian yang saya tekuni, keahlian disiplin yang saya tekuni. Ketika Rasulullah SAW masih sugeng, itu semua yang dilakukan itu dicatat. Andai kan nggak dicatat, maka kita tidak tahu mana yang dulu, mana yang belakang, dan nanti punya efek hukum yang dulu bisa dinasah, dibatalkan oleh catatan yang lebih baru. Seperti undang-undang juga gitu, ada revisi, semuanya ada amandemen, semuanya ada itu. Itu semuanya dicatat. Tapi jangan katakan catatan itu mengikat, ya tidak juga. Karena yang bohong juga banyak, sehingga dalam ilmu hadis ada hadis maudhu, dipalsukan. Jadi kalau notaris kok ceritanya baik semua ya Pak Arifin, ya tidak mungkin hadis saja bisa dipalsu, apalagi notaris aktor. Itu di Jakarta saya sering ketemu orang-orang kaya kalau cerita satu tanah sertifikatnya bisa 3, asli semua. Itu kan ribet. Nah, kalau di dunia perdukunan itu semuanya bilang punya Nogo Sosro, asli semua. Sing ahli Istanbul ya semuanya punya Istanbul, semuanya ngeklaim asli semua. Jadi catatan itu penting. Tapi kemudian validasi tadi menurut agama itu siapa? Era dulu yang dipercaya itu orang adil. Orang adil itu orang yang gak pernah dosa besar atau tidak sering melakukan dosa kecil. Lalu dunia ini bergeser lebih mendengar ke saksi ahli. Ini yang mulai agak ruwet menurut agama, tapi tidak ruwet menurut ilmu modern. Yaitu saksi itu harus orang yang ahli, yang membidangi itu. Padahal ahli itu biasanya ya ahli dalam bidangnya, juga ahli ngakali. Makanya dulu guyonannya Gus Dur itu terkenal itu. Ada ustadz itu agak salah itu, ya memang salah itu. Ada wartawan dia nggak ngerti ustadz, singkat cerita ustadz itu orang suci, kenapa maksiat? Jawabannya Gus Dur lucu, yang boleh maksiat itu ustadz, kamu tidak boleh. Kenapa Gus? Karena dia tahu caranya tobat, kamu tidak tahu. Jadi sebelum maksiat sudah tahu, kalau melihat perempuan lain tobatnya wudhu kan gitu. Kalau ngerasani Pak Imam nanti tobatnya minta maaf, kan sebelum dosa sudah tahu caranya tobat. Nah, orang-orang ahli hukum, ahli pidana itu tahu cara ngakali pidana. Jadi, nah ini PR bagi kita semua. Lalu Allah itu tahu semua apa yang akan dilakukan hambanya, termasuk akal-akalan itu. Baik akal-akalan merekayasa kebenaran maupun akal-akalan dalam apa saja. Di sini akhirnya Quran dia bicara wa makaru wa makarallah wa huwa khairul makirin. Karena manusia itu mulai dulu cerdas.
Ketika orang Yahudi dilarang berburu hari Sabtu dan hari Sabtu itu ikan banyak, mereka tidak berburu hari Sabtu, bikin jebakan, ya. Jadi bikin jebakan tok tapi nggak diambil. Setelah ikan itu tertahan, diambilnya hari Sabtu, hari Minggu. Ya. Jadi ya jebak. Ya, jadi orang Sabtunya tapi Minggu. Jadi Nabi Idris itu cerita yang terkenal, yang pertama manfaatkan alat tulis itu. Sampai tidak usah tanya ini riwayat ini hoax apa enggak, hadisnya maudhu apa enggak. Nanti setelah alim saja tanya itu. Sebelum alim jangan tanya dulu. Baca kitab tidak bisa konyol al hadis maudhu, enggak, ini ribet orang-orang. Nanti setelah alim bisa baca kitab baru debat saya, supaya nanti kalau masih debat tak tanya sudah alim kok belajar apa sendiri. Nabi Idris itu ingin masuk surga. Singkat cerita, dia itu berdoa, ya Allah. Di antara anak ini cerita ini jarang saya ceritakan. Pertama ini saya cerita di semua ngaji baru ini saya cerita. Ini agak spesial notaris ini, karena Nabi Idris ini nabi pertama yang apa? Memanfaatkan tadi alat tulis. Itu nabi itu ya aneh cara berpikir. Nabi itu memang ya agak aneh cara berpikir. Tapi anehnya orang baik. Saya itu kok kasihan sama malaikat yang ngatur matahari. Kan kalau menurut keyakinan agama semua sistem alam raya ini dipasrahkan malaikat. Lahu muakibat, pokoknya semua yang mengatur alam raya ini sama Allah dipasrahkan sama malaikat. Lalu orang modern tak bilang itu satu sistem atau satu apa terserah lah. Tapi kalau istilah agama itu malaikat. Makanya diantara jawabannya Pak Quraisy Shihab ketika ditanya, kalau makanan ada malaikatnya, hewan ada malaikatnya, padahal menurut ilmu modern itu tidak ada. Terus kata Pak Quraisy, jika gizi kamu katakan gizi, lalu vitamin kamu katakan vitamin, tidak ada yang larang, kenapa agama pas bilang itu ada malaikat kamu ribet gitu. Jadi sebenarnya manusia itu ya lucu. Ketika sama tak kasih tahu, pisang itu ada vitamin apa? Kamu kan jawab vitamin A. Andai kan dulu penemunya bilang vitamin Z gitu kan, kamu tetap bilang Z. Iya kan? Kenapa ketika kita bikin istilah malaikat ribet gitu? Jadi sebetulnya manusia itu ya aneh. Ya dulu orang ya nggak ada namanya bupati, adipati. Sekarang jadi bupati. Mungkin pencipta bahasa adipati memang kepiye ganti jadi bupati itu dulu adipati. Ya itu kan masalah nama saja, masalah apa? Singkat cerita Nabi Idris itu ya Allah, tolong beri keringanan malaikat yang bagian ngatur matahari. Sebagian ngatur orang cantik kan ringan, bagian ngatur pohon-pohon yang indah itu ringan. Bagaimana malaikat yang ngatur apa? Matahari, panasnya kayak gitu terus kata Allah, doa kamu saya kabulkan. Hari setelah doa itu malaikat yang bagian ngatur matahari itu merasa rileks, nggak seberat kayak biasanya. Akhirnya tanya, ya Allah, kenapa saya sekarang jadi ringan tugas saya? Ya berkat doa ini Nabi Idris. Singkat cerita terus, tolong beri hak dia terbang ke langit karena sudah mensafaati saya, terbang dia ke langit. Ketemu malaikat. Jadi orang baik itu ya kadang ngakali. Ketemu malaikat Israel, tolong saya kasih tahu rasanya mati. Tapi ya kasih mati itu. Akhirnya di surga. Setelah di surga itu cerita kiai kuno itu, setelah kamu belum saatnya masuk surga, pulang lagi. Terus kata kiai kuno itu sandalnya ditinggal satu. Terus kata Nabi Idris, saya belum bisa keluar bisnis sebelum sandal itu ketemu. Surga itu luas, dicari sampai sekarang nggak ketemu. Makanya warfa'nahu makanan aliyah itu ada ulama mengatakan di antara nabi yang nggak meninggal selain Nabi Isa itu Nabi Idris, karena beliau sekarang itu masih tertahan di surga nyari sandal. Nah, itu ya gara-gara ngakalin malaikat Israel akhirnya mangkel. Ini kan orang belum mati. Tadi kan mintanya mati itu uji coba. Kenapa mati betulan? Terus gak mau kembali. Ini cerita. Jadi Allah itu saking baiknya.
Kadang-kadang kesaksian orang yang agak-agak nipu itu ya diterima. Dulu itu ada orang sampai percayanya hafal hadisnya Nabi. Ini cerita nyata ya. Tapi saya tidak ingin dijadikan syariat. Ada orang tuh saking percaya sama hadisnya Nabi. Dalam hal itu bagus, tapi dia harus nipu untuk mengaplikasikan itu. Yaitu ada hadis siapa yang mati disaksikan orang sekian, dia orang baik, maka dia akan masuk surga. Dia itu enggak orang baik sama sekali, akhirnya nyewa orang. Pokoknya nanti kalau saya mati, kamu harus bilang saya ini orang baik. Nyewa. Tiap kali. Bayar ses. Iya, supaya punya akte bayar. Tapi tidak tahu kalau contohnya itu tidak tahu. Semoga itu tidak terjadi. Atau kalau terjadi ya semoga tobat. Akhirnya itu bayar betul. Dari rumah sampai kuburan ya orang-orang ini iya lah gitu. Ini orang baik, ini orang baik. Ya fair terus. Itu diampuni sama Allah. Allah bukan nilai bayar nyuapnya, tapi nilai wong cek percaya nih beda-beda di Nabi. Sama hadis ya. Jadi orang itu memang punya sisi aneh. Jadi sudah tahu kalau yang legal formal notaris, ya sudah berusaha dapat notaris. Di satu sisi mengaku ini legal formalnya hukum harus punya akte. Supaya jadi dari segi ngaku itu legal formal yang diakui negara bagus, tapi dari segi cara mendapatkannya ini yang masalah kan. Jadi ya saya ini cerita aja. Saya ini tidak termasuk yang bisa disuap. Artinya kalau mau ngomong ya ngomong aja. Terus diundang notaris, terus muji-muji terus ya enggak, itu mari tidak adil gitu ya biasanya. Jadi sama Allah dimaafkan. Bukan nilai apa tadi uangnya, tapi nilai dia percaya sama bahwa yang disaksikan orang sekian itu masuk surga. Jadi kita tidak pernah tahu cara pandang Allah. Dan ini harapan ya bagi kita semua yang sering salah. Mungkin tidak sekedar pernah salah, saya ini sudah jujur sering salah. Sehingga di teks hadis mangkullu bani Adam khotta'un wa khairul khotta'in at-tawwabun. Setiap dari bani Adam itu sering salah. Khotta' itu bukan khotik. Kalau bahasa Arab itu ghafir itu mengampuni. Kalau ghafar sering ngampuni. Wahib itu pemberi. Kalau wahab sering memberi. Kayak kalau bahasa Arab itu kalau diikutkan wazan fa'al itu mubalaghah. Masih ingat? Masih maju masih. Ini masih. Ya, masih maju dia. Jadi itu kadang-kadang hubungan manusia dengan Allah itu kita tidak pernah tahu. Dan Allah itu unik. Kadang itu kalau dicatut itu kadang ya suka, kadang ya tidak suka. Kita tidak pernah tahu karena Allah itu yaf'alu ma yasha. Pernah ada seorang yang nakal lah, preman lah, nginjek orang yang sedang sujud. Kita kan sepakat yang nginjek itu salah. Kita pasti sepakat yang nginjek itu salah. Kemudian yang sujud ini entah saking nyuwun sewu bodohnya karena dia ada orang alim atau saking emosinya bilang gini, wallahi la yaghfiru wallahu lak. Demi Allah, Allah tidak akan ngampuni kamu. Ini pelajaran bagi kita semua. Terus Allah mewahyukan, ini ada di Sahih Muslim, Allah mewahyukan sama Nabi di era itu. Kulli fulan, katakan pada fulan itu yang sujud, yang soleh ini. Man dzalladzi yata'alla alayya alla aghfira li fulan. Beritahu orang yang sujud ini, yang soleh ini, kenapa dia mencatut nama saya hanya satu sepihak? Saya ini Tuhan loh. Bisa aghfir, bisa u'adzib. Saya ini bisa memaafkan, bisa menyiksa. Kenapa sifat saya yang diceritakan hanya saya pasti menyiksa? Ini tidak fair kata Allah. Kan ini hanya diceritakan demi Allah, Allah tidak akan memaafkan kamu. Loh saya ini Tuhan, bisa saja memaafkan. Saya ini punya sifat ghafur. Kenapa yang diceritakan pasti tidak fair, tidak memaafkan? Jadi kita tidak, padahal kita secara fikih suka memihak yang sujud kan tentu. Itu ibarat satu keluarga nakal, terus kakaknya bilang, nak sepeda motor buat dulu mesti bapak mesti ngamuk. Jebule bapak era ngamuk. Lah ada sepeda sapa narawai bapak malah kalau tonggo ribet kan. Kita tidak pernah tahu.
tingkat pemaafnya orang tua. Nah kita hubungan dengan Tuhan kalau kita soleh sebenarnya gitu. Dengan kita